Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Widya Iswara, pengampu materi Agenda 2, Ibu Yanmur Mahlia, SST MKes, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang anti korupsi. Korup itu bertanda buruk, rusak, busuk. Dalam arti lain, korup itu suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Ini terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Korup. Dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, korup itu berarti busuk, palsu, atau menyuap. Buruk atau rusak, suka menerima uang sogok dan menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara. Menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Itu dalam Kamus Hukum. Kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian atau Deliction Webster Dictionary, penyuapan, pemalsuan, itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang untuk bekerja untuk keuntungan pribadi, tidak untuk orang lain. Itu dalam Kamus Hukum. Korupsi adalah suatu pekerjaan yang melanggar hukum. Pasti semua yang melanggar hukum pasti ada tindak pidananya. Tindak pidana adalah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Ciri-ciri korupsi. Korupsi bisa dilakukan lebih dari satu orang. Korupsi juga merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Ciri-ciri korupsi berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah, kejujuran, dan norma hukum, dan mengkhianati kepercayaan. Korupsi dapat berupa pencurian dan penggelapan. Dalam pencurian, melawan hukum dan mengambil sebagian atau seluruhnya barang hak orang lain yang tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Dalam penggelapan, pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku, dan penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Penyebab korupsi. Yang pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Ketiga, langkahnya lingkungan yang anti korup. Keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi atau kerugian. Keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian yang ditangkap. Yang berikutnya, pemberian imbalan jasa dan gagalnya pendidikan agama dan etika.
Penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI. Penyebabnya yang pertama adalah aspek individu pelaku korupsi. Yang kedua, aspek organisasinya. Yang ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Dan yang berikutnya, sistem yang buruk. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan perbaikan sistem. Perbaikan sistem yang bagaimana? Yang pertama, perbaikan perundang-undangan. Yang kedua, perbaikan reformasi dan birokrasi. Yang ketiga, perbaikan penegakan etika profesi dan tata tertib lembaga. Yang keempat, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Selain perbaikan sistem, ada juga perbaikan manusianya, sumber daya manusianya. Di sini manusia harus bisa memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Unsur-unsur korupsi dan tindak pidana korupsi. Yang pertama, unsur subjektif. Unsur subjektif ini dapat dilakukan oleh setiap orang, dapat dilakukan oleh penyelenggara negara, dapat dilakukan pegawai negeri, dan dapat dilakukan oleh korporasi. Unsur objektifnya dapat berupa janji, dapat berupa kesempatan, dapat berupa kemudahan, dan dapat berupa kekayaan milik negara, berupa uang, akta, surat, dan lain-lain. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi anti korupsi. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Untuk dapat kita pelajari bersama. Sekian dan terima kasih.